Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Di antara kalian ada yang sudah masuk? Masuk semua? Kenapa? Sakit. Ya. Ini Hinda sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang masuk sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Nanti saya sebelum pelaksanaannya, saya berharap hari ini kita pembelajarannya tentang materi toleransi, ya, sehingga nanti kita melakukan satu pembelajaran dengan melakukan satu praktek sehari-hari, yaitu toleran terhadap orang lain. Juga di sekeliling kalian ada sampah yang kelihatan, ada ya? Kalau ada, diambil, tempatkan ke tempat semestinya. Alhamdulillah sudah dalam keadaan bersih kelas ini, artinya kita memenuhi syarat untuk pembelajaran yang lebih nyaman, ya, lebih bisa mengikuti pembelajaran yang tanpa ada gangguan, termasuk ada sampah keliaran itu enggak. Baik, anak-anakku semuanya, materi hari ini sebelum pelajaran saya ingin untuk membaca Asmaul Husna dulu sebagai biasa, pembelajaran biasa. Kita awali baca Asmaul Husna bareng kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala habibina ya Allah ya Rabbana anta ma'asuduna ridhoka madlubuna dunyana wa urona ya
membaca Asmaul Husna itu akan membuka pintu-pintu kasih sayang Allah kepada kita. Pembelajaran dari ini mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya anak-anak semuanya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran minimal ada tiga tujuan. Nanti dalam langkah itu saya berharap semuanya akan menampilkan kelompoknya masing-masing, karena nanti kita pembelajarannya lewat kelompok untuk diskusi dan presentasi, sehingga nanti pembelajaran ini saling interaktif antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang berikutnya nanti kita akan pembelajarannya itu berbasis masalah, karena materi ini nanti yang akan kita pelajari adalah materi tentang toleransi baik itu secara kita beragama, dalam arti agama sesama muslim atau muslimah, atau antar agama yang lain ya, atau antar agama yang lain. Kemudian kita nanti yang terakhir pembelajaran berbasis produk. Nanti anak-anak saya harapkan bisa menulis sebuah quotes atau kata-kata bijak terkait dengan toleransi. Insya Allah di antara kalian akan bisa lebih menampilkan kata-kata bijak dalam toleransi. Baik, kita lanjutkan biar supaya ini ya proses pembelajaran yang akan saya lakukan bersama kalian. Nanti kalian akan saya nilai dalam pelaksanaan itu bagaimana keaktifan kalian dalam pelaksanaan diskusi ya, aspek sikap kalian itu bagaimana, sikap yang punya keberanian, punya ide-idenya itu di sikapnya bagaimana, nanti aspek pengetahuan nanti bagaimana kalian menyampaikan tanggapan-tanggapan, memberikan satu jawaban-jawaban terhadap diskusi itu. Yang terakhir yaitu nanti kalian ketika presentasi mampu memberikan satu presentasi yang orang lain tertarik dan nanti akan memberikan satu tanggapan pertanyaan. Itu nanti kelas akan hidup dalam proses pembelajarannya. Kemudian berikutnya dalam proses pembelajaran ini nanti akan saya bagi. Yang pertama yaitu 15 menit. Nanti pembelajaran ini nanti kita akan, tadi sudah Asmaul Husna, memberikan informasi-informasi terkait dengan bahwa pembelajaran dari ini tentang toleransi itu nanti berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri, terhadap teman, terhadap kehidupan kita keluarga, di kelas atau di sekolah, atau bahkan teman bermain di rumah. Itu harus memiliki pemahaman terhadap toleransi, apalagi terhadap agama lain. Kemudian kegiatan ini nanti ada kegiatan untuk diskusi kelompok, presentasi untuk solusi jawaban, kemudian refleksi yang terakhir penutup. Kemudian berikutnya ini saya akan percepat. Begini, sebelum kita pelajari nanti saya mengambil sebuah pantun pemantik. Coba nanti kamu memberikan jawaban ya. Coba ada yang baca bagian pertama, kamu yang baca pantun yang bagian pertama, baik pertama. Ayo ya. Iya. Marilah selalu jaga kebersihan, penyakit tak pandang tua atau muda. Cobalah bersama kalian berpikir. Terus? Mengapa manusia berbeda-beda? Nah, coba pertanyaannya, mengapa manusia berbeda-beda? Ayo, berani jawab. Coba, Bilqis. Karena jika diciptakan sama kan kita tidak bisa membedakan itu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi manusia diciptakan sama berbeda-beda. Oke, jawabannya top, mantap top. Memang manusia diciptakan itu dalam keadaan berbeda-beda. Kalau sama dari segi wajah saja, kamu bingung ini yang memberi ini namanya siapa-siapa. Yang kedua, manusia itu berbeda dalam segi sikap, tapi perbedaan itu tidak menjadi permusuhan, tapi saling mengisi. Coba
Ada yang mau jawab lagi mengapa manusia berbeda? Ayo, selain biologis, anak laki-laki, Kaisar, anak Kaisar. Ayo, kenapa manusia kok berbeda? Ayo, semangat berpikir. Nah, ini saya ini. Kita wani jawab sing tenggel itu. Gila. Kenapa gila? Kok ada yang seperti gila? Orang sing kaya bagus, terus bagus, juga bagus. Kira-kira gimana? Itu namanya adalah ragam dan bentuk yang berbeda itu kita memperkaya pengalaman. Artinya dengan berbeda-berbeda itu kan akan memberikan kita bisa memahami orang satu dengan yang lain. Nek padha kabeh awake dhewe kan tidak ada variasi. Urip ngono-ngono tok. Kamu makan kan juga sama, kepengin pagi itu sayur oseng-oseng, nanti siang itu sop, malam itu ayam geprek. Misalkan. Itu berbeda. Berikutnya, yang nomor 2 yang baca, nah ini sih buat suaranya keras ya Pak. Mana Nizar? Nizar, baca Nizar. Kalian mau contoh Nizar? Jangan yuk. Ya, duduknya benar yuk. Jangan bersabda saat berkendaraan, tabrikan saat jarak. Kendaraanmu di pinggiran, di tengah-tengah beragam perbedaan. Haruskah mengembang sikap toleransi? Haruskah pengembangan sikap toleransi? Kita harus mengembangkan toleransi nggak sikap toleransi? Harus. Mengapa harus mengembangkan sikap toleransi? Satu, karena biar tidak terjadi konflik. Terus, supaya kita nanti bisa damai. Oleh sebab itu, kita nanti buktikan dalam pertanyaan-pertanyaan awal ini, kita nanti buktikan. Berikutnya, oh ya, saya sudah membuat outline garis besar dalam pembahasan nanti pengantar toleransi, hakikat toleransi ini nanti akan muncul di materi yang kalian sampaikan dalam diskusi toleransi internal umat Islam, toleransi antar umat beragama, artinya dengan agama lain, kemudian dalil toleransi, dalil nakli, baik Al-Quran bisa hadis, kemudian membuat quotes tentang toleransi. Ini insya Allah memberi semangat kalian. Lanjut pengantar materinya. Nanti biar tidak ini toleransi anak kecil aja sudah toleransi itu. Ayah ibunya sama-sama mengambil barang, tapi anaknya tidak usah hanya saling namamu siapa, kalau nggak salah begitu ya. Baik, sebelum lebih banyak, sekarang kita buat kelompok. Kemarin sudah kita biasa kelompok, coba kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3. Mana kelompoknya? Menghadapnya sebentar. Kalau berhadapan, ayo kelompok. Yang santun. Ayo berubah posisinya ke kelompok yang santun. Kita ini belajar dari awal untuk bertoleransi, biar tidak terlalu terganggu ini. Nah, kalau kamu nanti mulai dari langkah-langkah itu santun, maka kamu nanti akan menemukan bahwa apa yang kamu pelajari saat ini itu sudah terterap dalam dirimu. Baik, dalam kelompok toleransi sudah tadi saya sampaikan di outline saya tadi. Kelompoknya masing-masing ini sementara saya ambil untuk kembali di kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap. Ini tadi kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Kalau sudah langsung saja kelompok 1 berdiri.
Kelompok 1 berdiri di depan untuk menyampaikan presentasi kelompok diskusinya. Di bawah buku-buku yang dibutuhkan untuk mengatasi pertanyaan posisi ini menjadi dipakai. Ini. Ya, mulai kelompok 1, mulai aja. Biar ini hampir nunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian toleransi dan dalil yang mendasari dalil nakli, Al-Quran atau hadis yang akan dibawakan oleh teman-teman saya berikut ini. Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Contoh toleransi dalam beragama. 1. Menghormati pemperayaan keagamaan orang lain. 2. Memberikan kebebasan bagi orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. 3. Menerima perbedaan pemahaman dan narasi dalam beragama. 4. Bekerja sama dengan memeluk agama lain dalam kegiatan sosial masyarakat. 5. Membela hak memeluk agama minoritas untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya. Dalil nakli yang berkaitan dan toleransi. Pada ayat 1-6 surat Al-Kafirun ditekankan untuk dapat bertoleransi kepada umat beragama dari agama dan kepercayaan lain. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kedua ada surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Nah, ini ada banyak jenis kepercayaan dan agama. Ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada juga yang tidak. Namun demikian bukan tugas manusia untuk menghakimi masalah keimanan, karena Allah yang lebih mengetahui. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhanmu, lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Zunuf ayat 41. Pengertian dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang argumen yang bersumber dari teks-teks suci agama seperti Al-Quran dan hadis. Dalam konteks Islam, dalil nakli merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam hadis. Dalil nakli dianggap sebagai sumber utama dan paling otoritatif dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Ia merupakan landasan utama bagi umat Islam dalam menentukan hukum, aturan, dan
saja, tidak terlalu panjang. Yang penting dalilnya, bukan pengertian apa dalilnya atau bukan. Dalilnya, iya dalilnya, bukan pengertian dalilnya. Ya. Sudah, dalilnya apa? Ya contohnya, bukan dalilnya itu apa? Contohnya itu bukan dalilnya. Setelah presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kelompok berapa? Kamu nyatetin tulisannya yang bagian notulen siapa? Ada petugas yang nyatetin. Ini kan moderator, tadi nyatetin notulen siapa? Ini ada kertasnya di sini. Ayo silahkan sampaikan kenalan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bilqis Nur Aizah dari absen 8 kelas 8 ingin tanya tentang dalil yang disampaikan oleh Imam Ahmad tentang toleransi. Ayo kelompok yang lain samarkan dulu nanti di semuanya kelompok masing-masing. Ada sudah ya. Kelompok 2 atau kelompok 3. Ada yang bertanya lagi? Tiap kelompok tadi kita biar hidup diskusinya ditanyakan, tiap kelompok memberikan pertanyaan. Ini kelompok berapa? 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Kemudian kelompok berikutnya yang lain. Ayo silakan. Ya, lanjut saja. Kamu nggak usah nyari jawabannya, langsung pertanyaan berikutnya. Kalau nggak bisa nanti saya jawab. Ada Nanti nggak pertanyaan selesai lain malah. dari kelompok lain? Kelompok yang lain biar hidup. Setiap ada presentasi, kamu mempersiapkan apa yang kamu tanyakan. Kamu jangan bicara sendiri, tapi kamu bertanya. Silakan, mau tanya. Ayo. Kelompok 1 hanya pertanyaannya 1, sekarang langsung dijawab saja. Yang lain ikut mikir, jangan bingung, kamu tadi nggak ya, langsung saja dijawab, nggak usah ragu. Judulnya adalah Ani Bani Abbas Singkola Bismillahi sallallahu alaihi wasallam Ayyul adyan ya'amku Allahi kola Hani Yafiyat Samahat. Artinya, agama yang
paling dicintai Allah adalah agama yang lurus, lagi diperkenankan. Sudah? Nggak ada yang kelompok lain? Nggak ada yang nanya? Dari sekian siswa mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan. Kalau nggak ada berarti bisa ditutup saja untuk kelompok 1 selesai. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya untuk kelompok 2 silakan berdiri. Ayo satset lewatnya yang pas, jalannya posisinya yang rapi. Langsung yang membuka pertama Kaisar, depan silakan. Coba diperhatikan semuanya, kelompok yang lain memberikan tanggapan atas presentasinya. Semuanya konsentrasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisar, ini sudah terbuka, kamu bisa langsung ini yang bisa nggak? Bisa. Kamu di sini aja, kurangkan di sini aja. Kami akan mempresentasikan hasil perkenalkan. Nama saya Muhammad Kisar Saiful Agung dari 8I absen 19. Saya Abdullah absen 6. Langsung. Kami akan mempresentasikan hasil sikap toleransi internal dalam beragama. Ini kamu kalau menggunakan ini yang dirubah. Kamu aja yang lain biar digantikan aja. Toleransi internal umat beragama. Toleransi internal umat beragama yaitu sikap saling menghormati terhadap kelompok-kelompok dalam suatu agama. Ajaran kebebasan agama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 256 sebagai berikut. La ikrahafiddin. Langsung. Yang lain konsentrasi ikut mikir, ya. Apa gantian nanti yang baca biar teman. Sementara kamu dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh Dia Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 2 surat Al-Baqarah ayat 2 Al-Baqarah surat 2 ayat 256. Bisa temannya yang lain yang baca? Kamu di situ aja, kamu di situ aja. Lihat kan lihat. Contoh sikap toleransi dalam beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Tiga, tidak memaksa keyakinan agama. Empat, bersikap toleransi terhadap agama yang berbeda. Lima, tidak memandang rendah dan menyalah agama yang berbeda. Ayo, berikutnya. Prinsip dalam persaudaraan yang dijelaskan di dalam surat Al-Mustaq
membina kelompok lain karena bisa jadi kelompok yang dibina itu lebih baik daripada yang belajar dari perbuatan yang mencela, baik salah terhadap sesama muslimah, dari perbuatan saling mencari celah, dari perbuatan membicarakan kegiatan bersama, saling harus jalan pahala dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari agama tidak akan menjadi sebuah kepercayaan, sebaliknya agama bisa menjadi kekuatan. Itu manfaat ada sendiri, lanjut saja. Manfaat ada kemudian dan silakan kamu ditekan bisa memimpin untuk demikian presentasi kami. Jika ada yang dipertanyakan sendiri, Bilqis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis dari absen 8 kelas 8 ini ingin bertanya tentang Yang lain. dikarenakan apa toleransi internal terjadi. Nah, yang lain ikut sudah paham pertanyaannya? Kok kamu bingung kenapa? Kamu kan sudah menerima pertanyaan terus mikir. Kalau menerima pertanyaan kamu mikir terus kamu jawab. Ada kelompok lain yang bantu untuk memberikan jawaban? itu akan terjadi apabila kebebasan dalam masyarakat untuk mengelola agama sesuai dengan keyakinannya. Kelompok yang lain silakan. Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo kelompok 3 silakan. Iya. Hati-hati, hati-hati. Ada satu temanku yang menggerakkan musolnya. Kamu yang bicara. Ya, salah satu temannya di sini. Gerakan ini aja di mana? Bilang tengahnya ini. Lalu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Putri Azhara, absen 1 dari kelas 8I sebagai moderator. Saya nanti menjawab absen 24. Ya. Saya di Paulina Mediana absen 13. Saya Lalifi Mustri absen 15. Ya, langsung aja silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Pengertian. Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan di antara berbagai kelompok agama. Berikut ada beberapa hal yang penting terkait sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Setiap agama memiliki ajaran, ritual, dan tradisi berbeda-beda. Sikap toleransi mengharuskan kita untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut.
berbeza beragama. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. 3. Menghindari konflik dan kekerasan atas nama agama. Toleransi mengajarkan kita untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan menghindari tindakan intoleransi yang dapat memicu konflik. 4. Membangun kerjasama dan saling membantu. Meskipun berbeda agama, umat beragama dapat saling bekerja sama dalam bidang untuk kepentingan bersama. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Toleransi antar umat beragama didasarkan pada nilai-nilai hukum kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian. 6. Toleransi antar umat beragama sangat penting untuk mewujudkan kerukunan, perdamaian, dan kemajuan bersama dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami, ada ini tayangan. Nama saya Ameriska Amelia Absenida. Sejak awal Islam sudah mengajarkan tentang sikap toleran antar umat beragama. Banyak contoh yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebutkan 3 di antara contoh tersebut. Contoh sikap toleransi antar umat beragama. Yang lain tolong diikuti kita dalam pembelajaran ini ada kebersamaan untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Silakan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak memaksakan Abu Thalib memeluk Islam. Jadi contohnya pada masa yang zaman dahulu kan, saat Nabi Muhammad SAW mempraktekkan contoh toleransi kan. Nah yang dimaksud saya itu iya prakteknya pelaksanaan toleransi. Langsung saja. Yang kedua, kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Yang ketiga, Rasulullah membolehkan umat Nasrani hidupnya di masjid. Ada lagi? Baik, karena sudah tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4, masih ada 2 kelompok tengah. Kelompok 4 siap, silakan. Ayo guys. Kamu ada yang di sini menggunakan suatu meja oke, lewatnya juga lewatnya. Oke, begini dulu. Ya, silakan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami sebelumnya. Semuanya Perkenalkan, bisa nama saya mengikuti. Fadizah dari kelas 8I absen 8. Saya Cecilia Ganawan dari absen 28. Saya Nandila Mulia dari absen 4. Saya Muhammad Rizal Rahman dari absen 10. Saya Ameriska Amelia dari absen 3. Kami akan menjelaskan tentang yang penerapan perilaku toleransi, praktik toleransi umat Islam sepanjang masa. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. 3. Tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Dan yang keempat adalah tidak mengganggu proses ibadah agama lain.
praktik toleransi umat Islam sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa Abu Thalib memeluk Islam. Kaum musliman hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Afghanistan. Rasulullah membolehkan umat Nasrani kemudian di masjid. Muhammad SAW memiliki fatwa dari Yahudi. Para penguasa Muslim menjamin kebebasan beragama alias itu. Ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau yang belum pernah, ini belum tanya tadi. Mungkin bapak ini saya silakan. Silakan. Ya, berdiri. Kalau bisa bukunya bukan gini aja, kamu berdiri. Sana dulu, ya silakan. Mau berdepan. Coba Apa bentuk dan sikap toleransi? Menghormati atau menghargai saat agama lain sedang beribadah itu adalah salah satu bentuk dari contoh sikap toleransi. yang lain kamu gantian. Ya silakan dulu ya di Silakan nama saya. Saya menanyakan mengapa Rasulullah memberikan izin untuk umat Nasrani kebaktian di masjid. ulangi katanya. Mengapa Rasulullah SAW memperbolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid? Kebolehan itu merupakan bentuk toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain. Allah menghargai umat agama lain. Mau tanya? Ya. Sikap toleransi di zaman sekarang. Apa contoh sikap toleransi di zaman sekarang? Silakan duduk. Contoh sikap toleransi di zaman sekarang adalah tidak membeda-bedakan teman dalam berteman. Tidak ada lagi. Buka saja, bukunya dibuka saja. Toleransi. Tenang. Seseorang tidak bertoleransi. Faktor-faktor apa saja sebenarnya orang tidak bertoleransi. Faktor-faktornya orang tidak bertoleransi tidak pada beragam agama. Orang tidak toleransi. Iya. Seseorang tidak melakukan toleransi karena seseorang tidak belum paham sama agama yang dijelaskan. Jadi belum dengan agama ini, jadi dia buka toleransi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan kelompok 5.
sudah pagi. Maksud 16. Saya Raja Satya Prianto, absen 22. Saya Muhammad Cita Nindi, saya absen 12 hari. Pertama, manfaat toleransi, yaitu 1. Menjalin kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. 2. Wujudnya keteladanan dan terhindar dari berbagai konflik. 3. Menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama. 4. Wujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan antar golongan. Toleransi 1 meminimalisir terjadinya konflik umat beragama dan kehidupan antara umat beragama akan terjadi dengan netral dan damai. 2. Menciptakan keharmonisan kerukunan dalam masyarakat dalam kedamaian, rasa tenang, rasa aman dalam kehidupan. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Ayo silakan kelompok yang lain. Minta. Ya silakan berdiri. Kamu siap tulisannya? Pertanyaannya dan nggak boleh. Silakan langsung. Apa yang akan terjadi jika toleransi tidak dilaksanakan secara sempurna? Akan terjadi konflik di mana-mana karena masih banyak yang tidak bisa mengerti satu sama lain. Ya, terima kasih. Ya silakan yang lain bisa memberikan pertanyaan. Miftah, silakan berdiri. Ulangi dulu, tenang dulu. Mengapa kita harus bersikap toleransi? Sikap toleransi. Karena kita hidup di bangsa yang memiliki banyak sekali perbedaan. Maka agar tidak terjadi konflik, kita harus toleransi. Ya, bagus. Ayo Mas, lagi silakan. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi yang bertanya keberanian. Ya. Menurut Kaisar, Azrul, satu orang saja yang punya. Miftah, silakan. Kamu siap? Silakan ya. Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi sehingga potensi perpecahan tidak terjadi? mengembangkan sikap toleransi. Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain agama Islam, terus menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain, lalu bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Sudah, kalau sudah ya Pak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan diskusi. Sudah cukup untuk kalian konsentrasi semuanya. Kalau sudah, tolong semuanya mengikuti lanjutan dari
pembahasan dari tiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 selesai, maka untuk selanjutnya kita akan mengambil suatu rangkuman bahwa dalam toleransi itu diterapkan dalam kehidupan manapun. Dalam kehidupan manapun yang namanya toleransi itu mulai dari yang paling kecil dalam kita berkomunikasi dengan keluarga kita sendiri, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara, dan termasuk di lingkungan kita. Itu gambarannya bahwa toleransi bukan diterapkan hanya kelompok kecil, tapi kelompok besar, termasuk terhadap agama yang lain. Dengan toleransi itu kalau dibangun, kita pintar menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, maka akan muncul kedamaian. Itu sebagai satu materi rangkumannya. Tolong kalian sekarang refleksikan. Coba ada yang berani memberikan satu, bagaimana selama pembelajaran hari ini kamu merasa mendapatkan satu hal yang baru? Dari coba Bilqis berani menyampaikan selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kamu dapatkan? Merasa senang atau bagaimana, atau merasa bagaimana? Silakan. Iya. Manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui perbedaan toleransi, ada banyak toleransi intern, toleransi ekstern. Ini sangat menyenangkan karena pembelajarannya Coba Mita, silakan untuk refleksinya mewakili teman di antara yang lain. Bagaimana perasaan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Saya merasa pembelajaran hari ini sangat seru karena bisa mendepan dan belajar dari teman-teman. Oke, baiklah. Dari pemaparan materi, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan suatu pembelajaran yang lebih bagus lagi. Diskusi hari ini kita gunakan untuk materi berikutnya, yaitu kita fokus tentang materi yang terakhir nanti, pemaknaan manfaat yang lebih besar terhadap toleransi. Itu materi yang akan datang, sehingga kita menemukan. Maka saat ini kita akan mencoba mengerjakan soal, walaupun beberapa menit nanti insya Allah bisa terselesaikan. Kamu duduk di tempat, silakan bisa membuka buku masing-masing untuk menjawabnya. Ya, silakan kita mulai ada soal. Oke. Iya. Oke. Baiklah, untuk waktunya hari ini nanti kita selesaikan untuk lembar kerja dari kalian semuanya sampai nanti selesai yang kita nanti bisa kumpulkan. Baik, untuk hari ini anak-anak semuanya dalam kegiatan pembelajaran tentang toleransi baik internal maupun eksternal kita sudah laksanakan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
hari ini. Maka pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.